Jadi itu spesialis Chef Martin sekarang. Iya. Home cooking. Yes, aku lebih mengarah ke sana home cooking. Tapi aku dulu pas belajar sebenarnya Western dan Asian sebenarnya. Western dan Asia. Ya. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom, dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Saya hari ini punya tamu istimewa, Chef Martin Praja. Halo. Halo. Apa Sehat, kabar, Chef? Chef? Sehat. Alhamdulillah. Chef Martin Praja ini dikenal sebagai salah satu juru masak selebritas di Indonesia. Namanya dikenal setelah menjadi salah satu host di sebuah acara memasak, bukan hanya di stasiun televisi di Indonesia tetapi juga di luar negeri, tepatnya di Singapura dan Thailand. Saat ini beliau juga aktif membagikan resep-resep, tips memasak, bahkan juga cerita tentang kehidupan sehari-harinya ya Chef ya. Aktivitasnya melalui sosial media pribadi, akun sosial media pribadi Chef Martin ini, Instagram, YouTube gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana mulanya menjadi chef dan lain sebagainya gitu ya. Boleh juga nanti saya sedikit kulik-kulik. Ini agak unik nih soalnya teman rasa. Kalau melihat tampilan beliau ini kan, gitu kan nggak kelihatan kalau seorang chef. Harus nggak kelihatan sama sekali. Mungkin dikiranya dengan anak skate kali. Bodybuilder gitu ya. Oke, seru sekali nih. Baik, Chef, boleh diceritakan nih bagaimana awalnya kemudian terjun ke dunia masak memasak ini dan menjadi salah seorang chef selebriti yang banyak dikenal. Followernya juga banyak. Berapa followernya beliau? Hampir 800.000. 800.000, buset. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Itu kalau jadi anggota DPR cukup tuh. Lumayan kayaknya. Tapi saya bagian masaknya aja. Oke, jadi boleh diceritakan dulu awalnya gimana? Mungkin ada pendidikan khusus barangkali atau apa? Jadi aku pertama kali terjun ke dunia atau industri ini, semuanya itu berawal dari waktu aku masih SMA, Cak. Jadi aku SMA dulu itu pernah sakit hepatitis. Oke. Sakit liver, dan aku dirumahkan cukup lama, hampir 1 bulan. Dan dirumahkan itu jadi kan aku juga harus jaga makan. Jaga makan. Dan orang tuaku sibuk juga kerja, nggak ada yang bantuin aku masak untuk makananku, jadi aku mulailah belajar. Zaman dulu aku masih 2000 awal, mungkin belajar masak itu cuma bisa lihat dari tabloid, majalah, TV. Dulu ada tabloid apa gitu ya? Nggak usah disebut. Tabloid merek-merek jadul banget. Mungkin sekarang masih ada atau enggak juga, kayak udah lama nggak lihat ya. Ya aku belajar dari sana, terus aku mulai mendalaminya lagi. Aku minta sama orang tuaku untuk kuliah. Kuliahnya aku masuk ke industri chefnya langsung. Jadi aku belajar di Singapura selama 2 tahun. Aku belajar masaknya di sana. Tapi sebelum masuk ke kuliahnya itu, aku sebenarnya belajarnya itu lewat kursus-kursus dulu. Pertamanya dites dulu sama orang tuaku, beneran suka nggak nih? Serius nggak sih minta sekolah di? Iya, udah. Kalau zaman dulu kan mungkin yang dipilih pastinya bukan yang kayak masak kayak gini lah. Masih pilihan nomor sekian lah, pasti pilihnya bisnis atau apa. Tapi aku pilih karena aku senang dengan makan, yang pastinya senang dari makan. Mulai dari senang dari makan, aku mulai tertarik dengan proses memasaknya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk minta sama orang tuaku untuk belajar di Singapura selama 2 tahun di sana. Nama sekolahnya At Sunrise. At Sunrise. Yes. Ya. Dan tadi memang diawali dari aspek kesehatan. Betul. Ya, karena kondisi kesehatan saat itu yang memaksa kemudian harus makanannya juga harus dijaga. Iya, dijaga. Oke, menarik sekali. Lalu secara profesional terjun di industri ini sejak kapan? Nah, itu 2010. Aku mulai dari setelah kembali dari
Setelah kembali dari Singapura tadi, aku kuliah, aku mulai masuk ke bisnis dulu. Aku dulu mulainya itu dari berjualan ayam goreng, bebek goreng di pinggir jalan. Kedai kecil, belajar bisnisnya juga. Mulai dari jualan itu, aku dapat kesempatan juga, Cak. Kesempatan untuk bikin kafe. Ada investor, lalu aku mulai juga pelajarin gitu bagaimana bisnis kuliner di Indonesia juga. Dan akhirnya 2018 aku masuk ke TV. 2018 itu aku udah mulai masuk ke TV. Pertamanya masih cuma isi acara sedikit-sedikit aja. Terus aku juga akhirnya punya kesempatan di 2020, akhirnya aku punya program TV sendiri. Program TV-nya sendiri itu memasak juga. Dan masakan yang aku share itu biasanya banyaknya adalah menu-menu home cook, makanan rumahan. Jadi itu spesialis Chef Martin sekarang? Iya. Home cooking? Yes, aku lebih mengarah ke sana, home cooking. Tapi aku dulu pas belajar sebenarnya Western dan Asian sebenarnya. Western dan Asia? Iya. Oke. Tapi aku mengedalaminnya sekarang karena aku juga aktif di sosial media. Aku juga banyak followersnya itu adalah ibu-ibu. Jadi aku senang banget nge-share itu makanan-makanan rumahan. Oke. Rumahan dan sehat tentunya. Rumahan, sehat. Karena sekarang profilnya kan sudah sehat banget lah pokoknya. Tapi sebenarnya nggak semuanya sehat. Maksudnya dalam artian aku mau mengajarkan mereka menggunakan bahan-bahan yang seadanya, yang mudah mereka dapat. Sesimpel kayak misalnya mereka ada tukang sayur keliling, mereka bisa mengolah itu jadi makanan kayak di restoran. Nah, aku selalu mencantumkan resepku itu benar-benar karena aku belajarnya dari kitchen profesional, jadi kan aku pasti ada hitungan cost-nya segala macam, dan aku selalu menimbang gramasinya. Jadi resep yang aku buat, aku share itu pasti aku bakalan buat dulu, aku timbang dulu berapa gramasinya. Kalau nanti udah valid, udah oke, baru aku share. Berarti sangat terstruktur. Betul. Jadi aku benar-benar detail. Ada SOP-nya juga. Ada SOP-nya juga. Jadi kalau misalnya pun resepku mau dipakai untuk nanti berjualan ataupun mereka mau dapetin rasa yang sama seperti yang aku buat, aku sudah memastikan itu dari gramasinya dulu. Oke, menarik sekali. Nah, bicara tentang chef di Indonesia atau mungkin bahkan juga di luar. Siapa sih juru masak yang menjadi idola atau menginspirasi Chef Martin? Wah, ini sebenarnya aku paling suka ditanyain ini. Dan aku bakalan menjawab adalah Om Rudy Khairuddin. Rudy Khairuddin. Yes. Om Rudy ini salah satu dari sekian banyak inspirasi. Betul. Pionir. Juru masak di Indonesia. Karena beliau sudah mungkin hampir 30 tahun di TV dan selalu share masakan-masakan rumahan sampai sekarang. Dan aku selalu sama beliau benar-benar melihat Om Rudy ini dari awalnya dulu TV beneran sampai sekarang tuh masih konsisten sharing resep terus dan spiritnya luar biasa sih. Mereka Om Chef Rudy itu benar-benar ngasih makanan yang mudah untuk diolah di rumah. Dan itu salah satu inspirasiku sih. Aku juga pengennya kayak gitu. Ya, menarik tentunya ketika bicara home cooking atau masakan rumahan. Ya. Tentu kita akan bicara tadi apa yang ada di sekitar kita, bumbu apa yang di sekitar kita. Iya. Nah, dan Indonesia itu negara yang sangat kaya. Betul. Dengan keanekaragaman hayati. Jadi flora fauna yang itu juga kemudian membuat makanan rumahan kita juga akan sangat khas gitu ya. Betul. Mungkin boleh share sedikit tentang apa sih yang menjadi yang paling chef suka deh. Oke, yang paling aku suka, Cak, aku sebenarnya karena aku adalah orang Bogor. Jadi aku paling suka pastinya masakan khas dari Jawa Barat, Sundaan. Iya, aku sangat suka karena kenapa? Karena masakan Indonesia sendiri itu sebenarnya terpengaruhi juga dengan daerahnya. Misalnya di daerah Sunda itu kan banyak perbukitan. Jadi rempah-rempah yang didapat, terus juga sayur-sayuran, lauk pauknya itu pasti akan memberikan karakter pada masakannya. Misalnya nih kalau di Jawa Barat pastinya banyak lalapan. Lalapan kenapa? Karena mereka subur.
banyak sekali yang dipakai untuk jadi lalapan. Bahkan kayak terong pun bisa jadi lalapan. Iya, terong, lenca ya kan. Nah itu yang memberikan karakter pada masakan. Jadi menurutku Indonesia karena beragam banget, ada yang maritim banget, yang misalnya kayak di daerah Sulawesi sana pasti banyak sekali mereka menggunakan makanan-makanan dari bahannya itu ikan. Karena mudah sekali mereka mendapatkan ikan di sana. Kalau di daerah Jawa Timur misalnya, mereka banyak sekali menggunakan petis. Karena banyak sekali petis di sana. Dan itu yang menginfluence atau menginspirasi masakan Nusantara menurutku sih. Dari keberagamannya sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda. Dan keberagaman ini yang menurut aku jadi sangat spesial ya. Dan yang memberikan kita inspirasi yang gak akan pernah putus sebenarnya masakan Indonesia tuh. Betul. Dari sesimpel sambal aja, dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali sambal. Ya. Nah bicara tentang masakan Sunda nih, selain lalapan, itu signature banget gitu. Signature banget, dan juga sambal gitu ya. Nah aku kalau ke Bogor itu suka ke Surken kan? Iya di Surken betul. Surken itu ada banyak sekali street food di situ ya. Ada lumpia Bogor, ada soto Bogor. Boleh diceritakan ini selain yang tadi ya, lalap itu ya. Ciri khas utama dari masakan Sunda itu apa sih? Ciri khas dari masakan Sunda. Oke. Masakan Sunda itu sebenarnya agak diversity. Jadi daerah-daerahnya itu kan beda-beda ya, dari Bandung, dari Bogor. Bogor sendiri kan karena terinfluence banyak sekali masakan Sunda yang mungkin udah ke arah Jakarta juga. Makanya ada soto. Ya kan? Dia masuk soto Bogor. Soto mie Bogor. Lalu ada juga sayur asem. Sayur asem sesimpel sayur asem aja. Menurut aku sayur asem. Beda sama sayur asem Betawi. Sayur asem Betawi, sayur asem Bandung itu beda. Apalagi kita yang di Bogor ya. Yang di Bogor itu benar-benar pengennya yang benar-benar legit. Asamnya terasa, mungkin yang di daerah Betawi juga pengennya agak kayak gitu. Tapi ada rasa pedasnya sedikit kalau yang di daerah Bogor. Tambah kondimen-kondimennya juga, dia ada melinjonya. Mungkin itu ada yang membedakan juga. Dan menurut aku makanan Bogor itu sekarang Sundaannya makin naik ya. Karena banyak restoran-restoran yang entah itu pinggiran ataupun restoran yang besar pun sekarang makin bertumbuh. Dan itu kita bisa lihat masakan Sundaan itu tetap ngetren. Dicari sama orang juga. Iya. Nah kalau kita bicara pengaruh dari budaya atau kuliner Tiongkok, Chinese ya, Chinese. Seperti apa tuh kalau di Bogor? Oke, kalau di Bogor kan memang saya sangat ini juga kan ada beberapa festival Cap Gomeh gitu yang menurut saya khas gitulah ya di Bogor pun gitu ya. Nah dari makanan-makanan yang ada yang kita kenal sebagai makanan khas Bogor itu peninggalan atau warisan dari budaya Chinese food itu kayak apa? Kalau budaya Chinese yang ada di Bogor karena di daerah Surya Kencana itu adalah banyak sekali pecinaan. Sebenarnya kalau kita melihat di Bogor ada asinan Bogor. Asinan Bogor tuh sebenarnya dari Chinese juga. Acar-acaran itu fermentasian dari Chinese food juga sebenarnya. Jadi kenapa di Bogor banyak sekali terinfluence banyak sekali asinan Bogor, asinan sayur, asinan buah. Juga lumpia tadi. Lumpia itu juga kalau di Bogor beda sama lumpia Semarang. Beda. Lumpianya di Bogor kulitnya tipis dan cenderung basah. Betul. Dan itu yang membedakan kalau di sana pakai rebung, mungkin di Semarang, kalau di Bogor enggak. Sama kembali lagi di Bogor itu mungkin rebung itu nggak populer, mungkin di Semarang lebih populer. Dan itu yang membedakan kita, influence dari masakan. Mungkin karena Indonesia dulu kan melting pot juga ya. Banyak sekali pendatang, entah itu dari pecinan ataupun orang Arab, banyak sekali menginfluence masakan Indonesia sendiri. Yang memberikan kita sedikit kayak misalnya sayur asem sendiri deh, sesimpel sayur asem tadi. Kenapa sayur asem itu ada? Karena dulu asem itu banyak banget. Dan orang-orang di Indonesia mungkin dulu nggak bisa makan sop daging. Jadi dia harus bikin sopnya itu dari sayur.
dan pakai. Karena nggak semua orang juga bisa dapat daging. Nggak bisa dapat daging. Betul. Akhirnya mereka bikin sop juga, tapi dia pakai asam jawa dan dia tambahkan sayuran-sayuran yang notabene mudah mereka untuk temukan. Itu yang menginfluence banget. Iya. Dari penjajah kita dulu mungkin. Iya. Selalu ada story behind the food. Betul. Jadi makanan-makanan kita itu ada ceritanya. Ada ceritanya yang melatar belakangi itu. Yes. Oke. Nah, kalau tips atau kan biasanya tiap chef punya bumbu favorit atau bahan favorit untuk membuat makanan yang enak gitu nih dia. Iya. Kalau Chef Martin apa? Aku mungkin lebih ke rempah-rempahnya dulu ya. Rempah-rempah yang aku paling suka sebenarnya ketumbar. Ketumbar, lalu aku juga kalau bikin makanan enak masakan Indonesia itu aku pasti butuh ketumbar bubuk. Lalu ada santan, kecap manis, asam jawa juga, karena banyak sekali asam jawa, mungkin nggak cuma di Jawa, asam yang dipakai sama orang Sumatera ada asam kandis, asam gelugur untuk masakannya. Asam itu yang kita punya di tanaman sini banyak banget yang bisa dipakai untuk misalnya kita menghilangkan bau amis pada proteinnya. Lalu apa lagi ya? Lengkuas, lada juga kita pakainya banyak kan lada putih, sereh itu juga, daun kemangi dan daun jeruk itu juga menjadi salah satu bahan yang menurut aku Indonesia banget lah, sama daun salam. Yes. Ya. Itu biasanya jadi tips tuh kan. Kalau makanannya enak terakhir kasih salam. Iya. Bukan assalamualaikum, tapi kasih daun salam. Kasih daun salam, betul. Nah, ini kalau melihat sosok Chef Martin kan profilnya aja udah healthy banget gitu kan, dan bisa jadi akan selalu membawa message itu kan dalam setiap. Nah, gimana sih sebenarnya literasi masyarakat kita terhadap makanan yang bergizi atau healthy food itu, termasuk juga bicara safety, aspek safety, food safety-nya sih. Kalau menurut aku sebenarnya masakan Indonesia itu banyak sekali yang bisa digunakan jadi menu-menunya bisa dijadikan makanan sehat juga. Cuman mungkin kita masih harus mengedukasi dalam penggunaan bahan-bahannya. Bagaimana mengolahnya. Betul, bagaimana mengolahnya. Mungkin kita sesimpel tempe dan tahu. Sebenarnya itu adalah protein yang cukup tinggi yang bisa kita gunakan, dan banyak sekali olahan yang bisa kita siapkan dari tempe dan tahu yang mungkin lebih cenderung healthy. Contohnya adalah tahu bacem dan tempe bacem. Ngebacem itu adalah proses memasak yang menurut aku spesial banget, Indonesia banget lah. Ngebacem. Dari tahu bisa, dari tempe bisa, dari telur pun bisa. Yang mungkin orang Indonesia itu kurang aware adalah mereka terlalu banyak menggunakan masakannya atau makanannya itu terlalu banyak bertepung. Misalnya ayam goreng sekarang udah banyaknya orang bikinnya pakai ayam goreng tepung. Padahal sebenarnya juga makanan bertepung itu juga bukan ini kita kan, karena kita nggak terlalu mengenal terigu. Betul. Kan ya. Terigu itu sebenarnya mungkin jarang banget ya. Bahkan kue-kuean kita aja banyaknya bukan pakai tepung terigu. Banyakannya mungkin pakai tepung beras, tapioka. Dan tepung terigu itu mungkin jadi salah satu yang harus dikurangi lah. Penggunaan tepung terigu, karena kita kan sudah ada karbohidrat dari yang kita dapat misalnya dari nasi putih, nasi merah, nasi jagung, itu sudah cukup tinggi karbohidratnya. Sehingga kalau untuk proteinnya lebih baik kita jangan menggunakan tambahan tepung terigu. Misalnya kita mau bikin ayam goreng lengkuas, ayam goreng bawang putih, pakai ayamnya saja, tambahkan tepungnya. Mungkin kalau mau nambahin tepung boleh, tapi mungkin kadar tepungnya jangan terlalu tebal. Dikurangin gitu. Dikurangin. Jadi memang di dalam bahan-bahan termasuk rempah tadi itu juga sebenarnya udah diketahui ada khasiat-khasiatnya gitu ya, seperti ketumbar, bawang putih, dan juga dalam sebuah sajian menu itu komposisinya maksud saya, itu pun sebenarnya juga ada tujuannya gitu ya. Kenapa harus ini dipasangin dengan ini? Kalau di Jawa Timur misalkan, kenapa
kalau di Jawa Timur kan tadi petis, kupang gitu kan, kerang. Kenapa jodohnya biasanya air kelapa. Itu kan, itu kan ada padanannya ya. Betul, sebenarnya. Betul. Gimana tuh, Zen? Kalau menurut aku sih, kalau kita sebenarnya boleh misalnya kita mengeksplor penggantian meresep kita, misalnya kalau misalnya di rumah kita nggak ada nih air kelapa, oke kita pakai air biasa aja. Santan juga oke kita penggunaannya, wah ini sayang nih, biasanya kan kalau orang ibu-ibu rumah tangga, sayang ini santannya kita mesti sampai yang perasan terakhir. Nah perasan terakhirnya itu kita pakai bisa untuk olahan yang lebih murah. Misalnya kita pakai untuk gulai tahu tempe, yang pertamanya untuk rendang, kan seperti itu. Jadi menurut aku bahan-bahan di Indonesia ini kalau misalnya kita buat jadi suatu masakan pastinya akan sangat spesial ya. Tapi ya balik lagi, kalau kita misalnya mau ngambil rootsnya atau resep yang jadi basic resepnya, itu pasti akan susah sih. Nggak kayak western gitu. Kalau western kan dia bisa bikin resep, misalnya ini contoh carbonara, dia ada resepnya. Tapi kalau kita sesimpel nasi goreng aja nggak bisa kita bikin standarisasi resep nasi goreng. Semuanya pasti akan berbeda. Ada varian. Ada variannya. Ada varian-variannya. Ada varian-variannya. Itu yang seru sih justru di Indonesia. Menarik sekali. Dan juga sebenarnya nggak perlu ada dikotomi juga ya tentang makanan enak dan makanan sehat. Kan sering kalau enak itu kebanyakan nggak sehat. Iya, itu juga sebenarnya menurut aku agak salah sih. Jadi makanan sehat ya bisa enak gitu. Makanan enak ya bisa sehat. Dan makanan sehat itu pasti berasa juga. Cuman mungkin dalam penggunaannya kita bisa substitusi gitu. Misalnya komposisinya juga kita jangan terlalu banyak santannya. Bisa kita kurangi santannya. Tambahkan airnya lagi. Kita kan dapat esensi rasa santannya juga. Gitu. Sebenarnya kalau di kitchen profesional, emosi itu bisa diredam lah dengan adanya SOP. Ya, tadi itu. Ya, tapi ya balik lagi kalau dalam kondisi masak di rumah, tapi kan itu emosi yang beda lagi ya. Iya. Tapi kan walaupun saya pernah dengar gini, walaupun ada resep nih, bumbunya sekian gram, kapan masukinnya. Iya. Kadang-kadang hasilnya juga beda, Chef. Betul. Itu. Betul. Aroma. Timingnya mungkin. Iya, timingnya beda. Saya mau bicara ini keringetnya beda.